Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita menanti-nantikan setiap apa yang akan Roh Kudus singkapkan dalam setiap hati kita. Kita siapkan hati kita menyembah Dia, kita arahkan pikiran kita tertuju kepada Dia. Mari kita sama-sama menyembah Dia. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami bisa datang di hadirat-Mu. Kami percaya ada sesuatu yang baru Engkau akan kerjakan di setiap hidup kami. Ini setiap kami Tuhan. Kami lapar, kami haus akan Engkau. Kami merindukan perjumpaan dengan Engkau pagi hari ini. Sama-sama kita datang menyembah Dia. Onihanana berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya, kasih-Nya. Mari nyanyikan dalam hadirat-Nya.
hati kami menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bawa pujian, kami ingin dekat dengan-Mu Tuhan. Kiramaya ramaya shananana, irama-rama karanana. Hadirat-Nya mengalir, hadirat-Nya mengalir, memenuhi setiap hati. Hadirat-Nya memulihkan, hadirat-Nya menguatkan. Oh nama-namaya shananana, kiramaya nanana. Mari angkat hati kita dimanapun Anda berada pagi hari ini. Mari angkat hatimu menyembah Dia. Ora makasya nananana. Hadirat-Nya memenuhi setiap kita pagi hari ini. Kira mana nananana. Ora mana nananana. Kira makasya nananana. Kira maya so. Kira maya shananana. Biar setiap kami Tuhan yang letih lesu Tuhan pagi hari ini datang ke hadirat-Mu. Kami membawa Tuhan seluruh keberhasilan kami, bahkan kegagalan kami mungkin Tuhan. Bahkan kami datang pagi hari ini dengan sakit penyakit kami yang ada di rumah sakit pagi hari ini. Kami mau bernyanyi Tuhan dengan hati yang mengucap syukur karena hadirat-Mu lah sumber kekuatan kami. Mari angkat suara kita nyanyikan bersama. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia, dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku menyembah-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, itu kesukaanku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku. Kami mau menyembah-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, itu kesukaanku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku. Sumber kekuatan kami hanya hadirat-Mu Tuhan. Amin. Menyembah-Mu Tuhan, itu kesukaanku. Sekali lagi nyanyikan hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, itu kesukaanku, itu kesukaanku. Menyembah-Mu itu kesukaan kami, itu kesukaanku.
Biar dalam hadirat-Mu sekali lagi pagi hari ini ya Tuhan, hati kami diteguhkan, kami dikuatkan sekali lagi, kami dibangkitkan sekali lagi. Biar kami tahu pagi hari ini Engkau akan nyatakan bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendirian. Engkau sudah punya jalan keluar, Engkau sudah menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan, karena Engkau sendiri punya kerinduan untuk setiap kami keluar lebih dari pemenang. Karena itulah rencana-Mu untuk terus membawa kami terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Ini setiap hati kami Tuhan, kami menanti-nantikan Engkau berbicara lebih jelas lagi di setiap hati kami. Pagi hari ini biarkan mata kami sekali lagi dibukakan, kami melihat seperti apa yang Engkau lihat ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau berkati firman-Mu, berkati setiap hati kami, berkati urapi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Allah yang berhasil dalam hidup kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Amin. Oke, shalom semua Bapak Ibu Saudara. Senang sekali lagi pagi hari ini kita bisa bertemu dalam hadirat Tuhan di doa pagi ini. Dan satu hal yang saya dapatkan sebelum doa pagi ini bahwa Tuhan kita itu setia. Kalau ada di antara kita hari-hari ini kita merasa kita ditinggalkan, kita merasa bahwa kita ini bukan dikepung oleh berkat, tapi justru kita dikepung oleh berbagai pencobaan, tantangan, rintangan, bahkan kita mungkin merasa bahwa kita ditinggalkan. Hari ini, pagi ini, biar sekali lagi kita diingatkan bahwa Dia Allah yang setia, Dia sudah menyediakan segala sesuatu yang engkau perlukan. Bahkan bukan hanya tentang materi, bukan hanya tentang apa yang saat ini mungkin secara keuangan mungkin kita sedang nanti-nantikan. Ada satu hal yang sangat penting yang Tuhan rindu untuk setiap kita melihat bahwa Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang akan membantu. Bukan hanya sebatas kita terima yang kita inginkan tentang keuangan, tentang materi, ya, tapi bahkan ada orang-orang yang akan Tuhan kirimkan di dalam hidupmu, yang di sana engkau akan melihat bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam hidupku. Hari ini, pagi hari ini saya dapat sebuah firman Tuhan tentang seorang Yonatan. Ya, kalau kita lihat di 1 Samuel 14 ayat 1 sampai 23 itu judulnya, perikopnya adalah kepahlawanan Yonatan. Yonatan menjadi seorang pahlawan bagi bangsa Israel. Tapi kalau kita mau lihat sebelum-sebelumnya di pasal 13, itu di sana diceritakan khususnya di ayat 5-6 itu di sana dikatakan bahwa orang Filistin itu berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Nah, waktu orang Filistin berkumpul, mereka bukan hanya sekedar orang rombongan datang gitu, tapi di sini dibilang dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Jadi perhatikan ya, yang mengepung, yang mau melawan orang Israel itu tidak sedikit, pasukannya besar, banyak, bahkan dibilang ya pasukan berjalan kaki itu seperti pasir di tepi laut. Jadi betapa tantangan, rintangan yang dihadapi oleh bangsa Israel, oleh Yonatan, itu sesuatu yang bukan kecil, yang bukan biasa. Tapi secara mata jasmani ini antara hidup dan mati. Nah, begitu juga dengan kita. Mungkin hari ini kita sedang melihat kondisi keadaan kita ya yang tidak mudah. Kita jelas-jelas melihat dengan mata kita jasmani bahwa keadaan kita itu tidaklah mudah, gitu ya. Keadaan kita itu tidak bisa dipungkiri, bagi daging itu sangat sulit. Dan bahkan bukan cuma sampai di sana. Di sini dikatakan ketika orang Filistin itu mengepung mau melawan dengan pasukannya yang besar, orang-orang Israel di ayat 6 berkata, ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu dan perigi. Jadi bukan hanya musuh datang mengepung, bahkan orang Israel terserak-serak, kata firman Tuhan. Mereka lari semuanya, mereka bersembunyi semuanya.
Sehingga waktu itu sebenarnya Saul yang memimpin bangsa Israel, ya, mereka panik. Dan ketika Yonatan melihat itu, kalau kita lihat di 1 Samuel 14 cerita ayat 1 sampai 23, kepahlawanan Yonatan. Jadi di balik semua itu ada sebuah kondisi yang sangat sulit. Ada musuh yang datang menyerang dan orang-orang yang biasanya bersama dengan dia pergi meninggalkan dia. Menjauh, bersembunyi, ketakutan, gemetar. Dan ternyata Yonatan di sini dikatakan, kalau kita perhatikan, kita tidak akan baca semua ayatnya, tapi kita lihat ada beberapa hal dalam ayat-ayat ini yang perlu kita renungkan bersama-sama, bahwa ketika Yonatan melihat kondisi seperti ini, apa yang membuat Yonatan ini menjadi pahlawan atas orang Israel? Kan judulnya adalah kepahlawanan Yonatan. Kok bisa seorang Yonatan menjadi seorang pahlawan yang berdiri atas orang Israel di tengah kepungan dan ketika ditinggalkan? Nah, di ayat 6 di sini dikatakan, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyerang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Ketika saya renungkan ini, bujang pembawa senjata, apakah orang ini, ya karena dia itu adalah bujang pembawa senjatanya Yonatan, makanya dia selalu bersama dengan Yonatan. Saya melihat ada sebuah impresi dalam hati saya, ya, berkata bahwa segala sesuatu itu semua atas campur tangannya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, siapa yang datang di hidup kita, itu semua, kalau semua itu mendatangkan kebaikan, kita harus lihat itu bukan karena karena itu orang bawahanku makanya dia ada bersama denganku. Oh ya, karena dia pemimpinku, mau gimana lagi, makanya aku bersama dengan dia. Tapi saya melihat ini bahwa bujang ini ada bersama dengan Yonatan, itu karena Tuhan yang kirim. Tuhan tahu siapa yang harus ada di hidupnya Yonatan. Belum tentu yang bujang ini, kalau dia punya bujang yang lain, belum tentu akan sepakat dengan Yonatan. Tapi di firman Tuhan di ayat 7 ini diceritakan bahwa bujang ini sepakat, lakukan kehendak hatimu, aku sepakat dengan engkau. Tuhan mengirimkan orang yang sepakat dengan seorang Yonatan. Dan saya percaya juga seperti yang tadi waktu doa saya katakan bahwa Tuhan akan kirimkan orang-orang yang akan datang membangun engkau, ikut membangun engkau, ikut membangun bersama dengan engkau. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang akan mendatangkan kebaikan, bukan hanya bagi engkau, tapi melalui tim ini akan ada sesuatu yang besar, sama seperti kemenangan yang terjadi atas bangsa Israel. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata kepahlawanan Yonatan ini tidak semata-mata karena Yonatan hebat. Dia seorang diri karena dia hebat, dia terlatih perang, karena dia anak seorang raja Saul, sehingga dia itu dengan mudahnya mendapatkan kemenangan. Tapi ternyata kalau kita perhatikan, ternyata ada orang yang Tuhan kirimkan, yaitu bujang pembawa senjatanya yang bersepakat dengan Yonatan. Kita hari ini sama-sama akan lihat ya, bagaimana ketika kita ini menjadi orang-orang yang sepakat dalam iman, kita akan menang dalam setiap peperangan di hidup kita. Atau peperangan apapun hari ini, mau di pelayanan, di pekerjaan, di hubungan, apapun itu. Ketika kita melihat ada kesepakatan di dalam iman, kita akan melihat kemenangan dalam setiap peperangan yang kita hadapi di hidup ini. Amin. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika ada orang yang sepakat. Nah, di ayat 8-10 dikatakan begini, kata Yonatan, perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian
Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Coba perhatikan, ketika Yonatan punya rekan, punya tim untuk dia bergerak bersama, untuk dia berperang bersama, ternyata tidak serta-merta juga Yonatan itu bertindak sembarangan. Tapi Yonatan itu menunggu konfirmasi dari Tuhan. Konfirmasinya adalah kalau orang-orang itu bilang naiklah kemari, nah itu berarti tanda kalau Tuhan itu sudah menyerahkan orang-orang itu kepada kita. Dia tidak bertindak sembarangan. Dia menunggu konfirmasi dari Tuhan. Karena ketika dia sudah punya sepakat nih sama bujangnya, tapi tidak dengan sepakat dengan Tuhan, itu yang terjadi itu hanya sebatas ambisi untuk mengalahkan musuh. Tapi ketika dia sepakat dengan Tuhan, ya, dia punya sepakat dengan seseorang dan dia sepakat dengan Tuhan, ya itu sangat penting untuk sepakat dengan Tuhan ya. Kalaupun kita punya kongsian, kita punya tim, tapi kalau itu tidak sepakat dengan Tuhan, itu hanya ambisi dan itu kita tahu endingnya akan seperti apa. Tapi ketika kita punya tim, kita sepakat dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah apa? Urapan korporat. Ketika Tuhan mengurapi, bukan hanya mengurapi seseorang, bukan hanya mengurapi Yonatan, tapi mengurapi tim ini, mengurapi Yonatan dan bujangnya. Mereka menjadi satu tim. Ada sebuah urapan korporat terjadi. Nah, sehingga poin yang pertama, apa yang bisa kita pelajari di sini? Yang pertama adalah tempat sepakat adalah tempat berkat. Ketika kita punya orang-orang yang sepakat dengan kita dan kita sepakat dengan Tuhan, tempat sepakat itu adalah tempat berkat. Di ayat yang ke-11 sampai 13 di sini dikatakan ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lobang-lobang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Apa yang bisa kita dapatkan, kita pelajari yang terjadi atas Yonatan dan pembawa senjatanya ini? Ketika Yonatan melihat, yes, Tuhan sudah memberikan orang-orang musuh, orang Filistin ini kepada kita. Dia minta kepada pembawa senjatanya, ayo naik ke sini. Kita akan pergi memarang musuh-musuh orang-orang Filistin itu. Kita lihat di sini ada Yonatan ketika dia memanjat, ya, dia mulai menaiki, ya, dan bujang pembawa senjatanya itu firman Tuhan katakan mengikutinya dari belakang. Coba perhatikan di sini. Dalam sebuah tim ada seseorang yang Tuhan pilih untuk mengarahkan. Dan Tuhan sama seperti bujang ini ada rekan yang setia menopang. Dan mereka itu tidak mendahulukan ego mereka. Yonatan tidak menunjukkan bahwa aku seorang pemimpin, kamu nanti ya agak jarak jauh dari aku gitu ya. Nanti kalau aku sudah di posisi mana baru kamu ikut ya, supaya kelihatan nampak bahwa pahlawannya di situ adalah Yonatan. Atau bujang pembawa senjatanya tidak berpikir bahwa nanti kalau dia Yonatan yang duluan, aku harus yang lebih dulu dari dia supaya orang tahu bahwa akulah pahlawannya, akulah yang bersama dengan Yonatan mengalahkan musuh-musuh orang-orang Filistin itu. Kalau kita perhatikan di situ memang tidak ada dijelaskan oleh firman Tuhan, tapi kalau kita memperhatikan Yonatan dan bujang pembawa senjatanya ini, mereka punya tujuan yang jelas. Mereka punya visi yang sama. Mereka tidak mendahulukan ego mereka. Bujangnya ini tidak berkata, ya udah Yonatan kamu duluan aja, nanti kalau kamu menang nanti baru aku menyusul. Nanti kalau kamu ternyata dikalahkan kan aku bisa selamat. Dia tidak mendahulukan ego dirinya. Mereka punya tujuan yang jelas. Sama seperti itu juga dengan kita. Ketika kita menjadi tim, ya, dalam keluarga juga itu tim. Suami, istri, orang tua, anak itu juga tim. Dalam pekerjaan,
Ya, memang ada orang yang di atas kita, atau mungkin kita orang yang memimpin orang-orang lain. Dan itu kita harus melihat bahwa itu adalah tim. Kita harus tahu tujuan kita itu apa. Punya tujuan yang jelas. Karena kalau kita tidak punya tujuan yang jelas, kita tidak punya visi yang sama, apa yang akan terjadi? Akan ada spirit-spirit yang tidak harus ada di tengah-tengah kita. Akan ada spirit iri hati, merasa terancam kalau ada orang lain yang lebih berhasil. Jadi iri hati, spirit, apalagi ada kebencian, ya. Kebencian itu seperti apa? Ketika ada orang yang berhasil, kita ini tidak bisa bersuka cita ketika ada orang yang dipromosi. Akan muncul apa? Kebencian. Padahal orangnya tidak berbuat salah sama kita. Tapi kalau kita tidak punya tujuan yang sama, kita tidak punya visi yang sama, tujuan yang jelas, maka spirit-spirit itu akan muncul di tengah-tengah kita. Roh kekecewaan ketika orang lain mungkin pendapatnya lebih diakui, lebih diterima dari kita. Kalau kita sudah tidak punya tujuan yang jelas dalam pekerjaan, mungkin dalam ministry pun, bahkan dalam keluarga, ketika kita tidak punya tujuan yang jelas, punya visi yang sama, yang akan terjadi adalah kekecewaan ketika orang lain lebih dihargai pendapatnya dari kita. Ketika orang lain lebih diterima mungkin apa yang dia kerjakan daripada kita, maka kekecewaan itu, roh kekecewaan itu akan menghinggapi kita. Ya, bahkan akan ada spirit perpecahan. Coba perhatikan, ya, kalau dalam satu tim tidak punya lagi tujuan yang jelas, visi yang sama, coba lihat. Mulai ada kubu-kubu. Coba perhatikan, mulai ada spirit perpecahan di sana. Ketika kita mendapati, coba lihat, dalam ministry pun, lihat kalau sampai sudah ada kubu-kubu, jangan sampai itu ditunggangi oleh roh perpecahan. Perhatikan, bisa jadi kita sudah mulai tidak punya tujuan yang jelas, visi yang sama, ya. Nah, dan apa yang kita lihat di sini, poin yang kedua, ketika kita menjadi tim, ya, mau mengalahkan musuh, berjalan sebagai kita. Poin yang kedua, berjalan sebagai kita, bukan aku. Ketika kita berjalan, ketika kita mengerjakan sesuatu atau kita menyelesaikan apapun, berjalan sebagai kita. Kita sekalipun mungkin satu divisi mengerjakan divisi yang berbeda juga mengerjakan hal yang lain. Tapi kita harus tahu bahwa kita itu sedang berjalan sebagai kita, bukan sebagai aku. Aku bekerja mengerjakan apa? Aku mengerjakan apa? Nah, itu yang akan terjadi kalau kita itu berjalannya sendiri-sendiri. Spirit-spirit yang tidak harus ada di tengah-tengah kita itu yang akan bekerja. Selanjutnya di ayat 14-15 dikatakan, kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan di padang, dan di antara seluruh rakyat juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Coba lihat, hanya dengan dua orang yang menjadi tim yang sepakat satu dengan yang lain, sepakat dengan Tuhan, yang berjalan sebagai kita, bukan berjalan masing-masing sebagai aku. Coba perhatikan, ada kekalahan yang besar. Di sini dikatakan bahwa mereka itu menimbulkan kekalahan, kegentaran di perkemahan, di padang, di antara seluruh rakyat. Bahkan di sini dibilang bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Wow, hanya dengan dua orang mereka itu bisa membuat sebuah kegentaran yang sedemikian besar. Nah, begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Mungkin hari ini kita melihat, aku nggak punya tim yang banyak. Aku tidak punya tim yang besar yang bersama-sama dengan aku. Saya tidak tahu apa yang sedang kita hadapi hari ini. Kita sedang menghadapi sesuatu yang sama seperti Yonatan dan bujangnya. Lihat, dua dibanding dengan tentara yang dikatakan jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Tidak sebanding. Tapi perhatikan saat ini, biar firman Tuhan ini sekali lagi meneguhkan kita bahwa Tuhan itu bisa
mengerjakan kemenangan dengan banyak atau tidak dengan banyak orang. Dengan 2 orang ini saja yang sepakat satu dengan yang lain, yang sepakat dengan Tuhan, yang berjalan bersama-sama, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi. Begitu juga dengan kita. Kalau Anda Anda bekerja di sebuah perusahaan, mungkin Anda lihat keadaannya yang tidak kondusif gitu ya. Tapi saat ini coba perhatikan, kalau ada saja orang yang sepakat dengan engkau di satu divisi misalkan, maka engkau akan membawa perubahan yang besar atas satu perusahaan. Kalau mungkin hari ini di dalam satu CG-mu, engkau melihat cuma sekian orang di CG-ku, tapi ketahuilah ketika engkau sepakat, engkau akan melihat perubahan terjadi di lingkunganmu, di CG-mu, di keluargamu, di semuanya, di segala sesuatu. Dan ini yang menjadi doa saya, Tuhan akan kirim orang. Tuhan akan kirim. Kalau engkau berkata hari ini, ya Tuhan, oke, Yonatan punya satu bujang yang sepakat dengan dia. Oke Tuhan, aku sepakat dengan engkau. Oke, tapi aku tidak punya bujang seperti Yonatan yang sepakat dengan dia. Saya berdoa pagi hari ini, Tuhan akan mengirimkan orang itu. Ketika Tuhan melihat visimu jelas, tujuanmu jelas, Tuhan akan kirim orang yang ikut membangun bersama engkau. Tuhan akan memberikan orang yang akan bersepakat dengan engkau. Amin, amin. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Roh Kudus, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba meteraikan setiap firman-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu kami diurapi bukan hanya untuk mendengar, tapi Engkau Allah yang mengurapi kami untuk bertindak, untuk melakukan firman-Mu. Dan hamba melepaskan berkat ya Tuhan, meteraikan setiap firman-Mu di setiap umat-Mu. Sama-sama kita datang menyembah Dia, meninggikan Dia, kita naikkan pujian ini. Haleluya. Ku layangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Satu hal ku dapati, pertolonganku darinya, Sang Pencipta langit dan bumi. Dia Yes, amin. Dia tidak akan membiarkan engkau goyah. Dia tidak akan membiarkan engkau goyah. Amin. Sebab Dia Allah yang setia. Dia Allah yang melengkapi engkau, yang memberikan apa yang engkau perlukan. Amin. Sekarang dan selamanya. Ku layangkan mataku ke gunung-gunung. Kami tahu pertolongan kami datang dari Engkau Tuhan. Kami tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Kau sudah menyiapkan bujang-bujang pembawa senjata sama seperti yang menyertai Yonatan. Itu akan menyertai kami juga. Menyertai connect group kami, menyertai ministry kami, menyertai keluarga kami, menyertai pekerjaan kami, bisnis kami. Yes, amin. Kami akan melihat kemenangan yang besar terjadi. Amin, dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, penuntun hidupku dan naunganku, sekarang dan selamanya. Dia takkan arahkan hatimu, arahkan matamu, pandang Dia. Penjagaku tak akan terlelah. Yesus Tuhan, penjaga hidupku. Yes, amin, amin. Dan naunganku,
sekarang dan selamanya. Yesus, Yesus Tuhan, penjaga hidupku dan naunganku, sekarang dan selamanya. haleluya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini dan di dalam hatimu Tuhan berkata, peperanganmu yang engkau lihat hari ini itu tidak sebesar dari apa yang kau bayangkan. Justru yang menyertai engkau itu lebih banyak daripada apa yang kau lihat. Yang kau perlukan hari ini, sepakatlah dengan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rindukan. Apakah hari ini kita mau belajar sepakat dengan Tuhan? Yes Tuhan, aku sepakat. Engkau mau lakukan ini, Tuhan yang akan berbicara lebih jelas lagi, clear di hatimu pagi hari ini. Anakku, jangan fokus dengan apa yang hari ini ada di depanmu yang bagi engkau itu di luar kontrolmu. Yes, karena itu di bawah kontrolku, kata Tuhan. Kau cukup sepakat dengan aku. Duduk diam di kakiku, tinggal tenang di bawah kakiku. Sepakatlah dengan Tuhan. Dan kau akan melihat apa yang bisa Tuhan kerjakan dalam hidupmu, dalam pelayananmu, dalam keluargamu, dalam apapun juga yang ada di hadapanmu. Dan hari ini, biar firman Tuhan ini juga masuk sampai ke hati, kedalaman hati kita melihat. Hari ini kenapa belum terjadi kemenangan? Belum terjadi terobosan? Jangan-jangan dalam tim kita, kalau bicara tentang tim, dalam keluarga dan sebagainya, jangan-jangan kita tidak punya tujuan yang jelas. Atau punya, tapi kita menyimpang dari tujuan itu. Sehingga spirit-spirit yang bukan dari Tuhan itu yang saat ini sedang mengintai, bahkan coba mengusik engkau. Mulai ada iri hati, mulai ada kebencian, kekecewaan, bahkan roh perpecahan. Mulai mencari kubu-kubu supaya bisa membenarkan diri. Hari ini kalau firman Tuhan itu masuk di hatimu dan sedang berbicara, jangan keraskan hatimu. Kembali lagi ke tujuanmu. Kembali lagi ke tujuan Tuhan di hidupmu. Tangkap sekali lagi apa yang menjadi visi Tuhan di dalam hidupmu. Tangkap sekali lagi. Kalau engkau hari ini punya komitmen yang baru, sebenarnya bukan baru, tapi engkau kembali lagi disadarkan oleh firman Tuhan. Yes Tuhan, ada di antaramu yang perlu bersepakat dengan kehendak Tuhan. Jangan tunggu besok, ini waktunya. Kalau ada engkau hari ini dibukakan Tuhan, ini loh hatimu, ini loh isi hatimu, dan kau mau bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mau ambil kembali visi yang dari Tuhan, tujuan yang dari Tuhan dalam hidupmu, kau bisa angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini waktu engkau dengan Tuhan. Sekali lagi sama-sama komitmen ini dari lagu ini, biar kita tahu bahwa Tuhan tidak hanya menuntut darimu, kamu harus begini, lakukan itu dan sebagainya. Tapi hari ini melalui perenungan ini kita tahu bahwa sesungguhnya karena Yesus, Dia Tuhan mengasihi kita. Dia tidak mau seorang pun dari kita dalam peperangan yang besar ini engkau dikalahkan. Dia mau engkau keluar lebih dari pemenang. Lebih lagi, berseru katakan di hadapan Tuhan sampai telingamu sendiri mendengarkan, sampai hatimu diteguhkan sekali lagi. Dia Tuhan tidak akan membiarkan engkau goyah. Amin. Tak akan terlelah. Yesus Tuhan, penjaga hidupku dan naunganku.
katakan dengan imanmu, Dia takkan biarkan ku goyah. Penjagaku tak akan pernah terlelap. Yes, amin, amin. Yesus Tuhan, penjaga hidupku dan naunganku, sekarang dan selamanya. Yesus Tuhan, penjaga hidupku dan naunganku, sekarang dan selamanya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang sekali lagi meneguhkan, menguatkan, dan memerdekakan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sangat besar. Terima kasih selalu mengingatkan kami akan kebenaran-Mu, karena Engkau sangat rindu untuk melihat kami keluar lebih dari pemenang. Kami bersyukur ya Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus yang mengasihi engkau, yang tidak pernah punya rencana rancangan yang jahat atas hidupmu. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah hatimu yang terus lapar haus, semakin intim dengan Roh Kudus, semakin mengenal dan mengasihi Dia. Dan oleh karena engkau orang yang mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, apapun yang disentuh oleh tanganmu, Dia Tuhan yang akan buat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima semua berkat ini hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.